Selamat pagi Ibu Masna, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, Alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah, sesuai dengan yang Ibu lihat sekarang saya baik-baik saja dan Alhamdulillah semuanya aman. Alhamdulillah. Apa yang bisa saya bantu hari ini Bu Masna? Oke, Sepertinya Bu. sekali. Iya Bu, jadi saya ingin agak sedikit bercerita di sini Bu tentang masalah yang saya hadapi dalam kelas, dalam pembelajaran, yang dimana banyak sekali siswa-siswa yang saya kaji pada saat ulangan mereka itu selalu menyontek, dan yang kedua pada saat proses pembelajaran mereka itu selalu searching atau mencari materi-materi di Google. Oh ya, serius sekali masalahnya itu Bu Masna Iya. ya. Ini kebetulan saya juga lagi ada kepentingan di luar, jadi aku kasih waktu sekitar 15 menit ya Bu. Sekarang sudah jam 13.25, berarti 13 selesai di jam 35. 13.35. Di? Iya. Iya, Ya, Bu. baik. Oke, mari kita selesaikan ini masalah tak. Sepertinya sangat serius. Iya, Bu. Jadi tujuan tak bicara dengan saya bagaimana supaya itu masalah siswa yang sering main HP di kelas, sering menyontek dan lebih suka bertanya sama Google dibanding ibu guru, itu yang mau dibahas gitu. Iya, Bu. Jadi apa tujuan tak bicara ini untuk hari ini, apa yang ingin diselesaikan? Baik Bu, tujuan saya ini kita mencari solusi dari apa yang sebenarnya yang terjadi pada siswa saya saat ini. Karena menurut saya pada saat proses pembelajaran saya sudah memberikan yang terbaik dan saya selalu mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan mereka pada saat mereka dalam kelas dan pada saat proses pembelajaran. Jadi menurut saya ini adalah satu hal yang sesuai dengan keinginan mereka, tetapi masih ada saja siswa 50% lah, sekitar 50% siswa inilah yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran karena masih ada yang menyontek pada saat ulangan, harian, dan ada juga yang masih sering dalam pembelajaran walaupun kita sudah menjelaskan di depan. Oh ya, baik Ibu. Sepertinya anak-anak masih kurang puas ya dengan apa yang sudah Ibu berikan. Jadi Iya, Bu. kebanyakan masih explore di Google. Jadi selama ini Bu saya ingin bertanya kira-kira apa yang sudah dilakukan untuk mengurangi itu kegiatannya anak-anak yang tidak sesuai dengan seharusnya dilakukan saat pembelajarannya Ibu. Oke Bu, selama ini yang saya lakukan untuk dalam proses pembelajaran saya sudah mengganti metode pembelajaran saya. Yang pertama saya cuma menggunakan model ceramah, saya menyampaikan materi, siswa itu mau paham tidak paham itu mereka, tapi sekarang saya itu sudah merubah. Jadi saya itu kebanyakan bagaimana siswa itu apa yang kita berikan dan terus mereka menjelaskan apa yang mereka dapat dari pelajaran. Nah terus dan juga saya lebih aktif ke pembagian kelompok di mana mereka itu mencari hal-hal yang menurut mereka lebih menarik dalam proses pembelajaran pada saat diberikan materi. Oh ya, itu sudah cukup bagus Ibu. Bagaimana dengan sesudah itu kita laksanakan, apa sudah ada perubahan di siswa yang masih lebih mengandalkan HP-nya dibanding materi-materi yang sudah kita sampaikan selama ini, Bu? Ya baik Bu, untuk perubahan-perubahannya mungkin ada sebagian perubahan tapi masih minim perubahan yang terjadi karena ketika saya membagi kelompok itu yang kerja cuma 1-2 orang yang kerja, tidak untuk yang lainnya. Jadi pada saat proses pembelajaran di sini masih banyak siswa yang kurang aktif istilahnya pada saat proses pembelajaran kelompok.
yang kerja cuma hanya 2 orang atau 3 orang yang kerja, sedangkan yang saya inginkan itu keaktifan seluruh anggota pada saat pengerjaan. Sepertinya apa yang kita usahakan itu sudah maksimal, tetapi hasilnya tetap biasa-biasa aja ya. Tidak ada pergeseran yang berarti kalau saya maknai apa yang kita bilang. Iya, Bu. Terus karena sudah jadi apa yang kita butuhkan sebenarnya untuk mencapai itu tujuan tak? Baik Bu, untuk mencapai tujuan saya di sini saya sedikit merubah lagi model pembelajaran di mana saya ini memperhatikan lagi perkembangan zaman yang sekarang yang terjadi, di mana sekarang itu anak-anak lebih mahir menggunakan namanya IT atau teknologi, karena menurut mereka apa yang mereka genggam, apa yang mereka pegang selama ini yang ada di gadget mereka atau di HP mereka itu mereka bisa memanfaatkan. Jadi sekarang saya fokusnya rencana saya ke depannya itu bagaimana mereka membuat satu pembelajaran bermodul konten. Jadi di sini saya akan sedikit memberikan arahan sedikit bagaimana mereka melakukan tugas-tugas, bagaimana mereka menyelesaikan satu pembelajaran sesuai dengan konten, tetapi tidak keluar dari apa tujuan pembelajaran kita yang sebenarnya. Itu sudah ide yang sangat bagus, dan harapannya semoga ada perubahan dari tingkah laku siswa saat belajar ya Bu. Iya Bu. Oke, selanjutnya jadi itu tadi strateginya Ibu Iya Bu. strategi merubah keadaan siswa yang awalnya tidak mau belajar dengan tenang dan lebih merasa bahwa ada yang, tapi sebenarnya bagus sih kalau mereka jauh mencari informasi yang lebih akurat. Cuma kadang-kadang kita kan merasa tidak dihargai kalau begitu ya. Iya Bu, betul. Terus kita simpulkan dulu tadi. Jadi tadi kita kan sudah merubah apa yang ingin dikerjakan kan. Mulai dari awalnya kita jadi metode ceramah, kemudian kita ganti lagi ke metode diskusi, kemudian ternyata perubahannya tidak banyak, tidak ada, maksudnya bukan tidak ada sih, tapi ada, cuman terkendala lagi karena dia berdiskusi, jadi kebanyakan yang lebih aktif itu siswa yang tertentu saja, tidak semuanya ya. Iya Bu, hanya siswa-siswa tertentu yang aktif dalam proses. Kemudian alternatif selanjutnya kita rubah lagi menjadi berbasis IT. Jadi kita rencananya mau membuat pembelajaran di mana siswa membuat konten untuk pembelajarannya itu, Bu. Iya Bu. Sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Iya. Jadi berarti di sini yang jadi masalah itu masalah yang terjadi di sini adalah di prosesnya ya Bu. Iya Bu, di prosesnya itu yang jadi masalah dari sini. Oke, jadi ini yang terakhir, ide yang terakhir tak ini kita akan menyinggungkan antara proses pembelajaran tak dengan sistem IT kan. Kebetulan anak-anak itu gemar dengan itu yang namanya gadget. Kita manfaatkan itu kegemarannya mereka untuk sambil belajar. Dengan begitu pemanfaatan gadgetnya tidak akan kemana-mana begitu, tidak terlalu, dia fokus belajar saja di situ. Nah itu sudah bagus. Baik, maksud saya kita sudah berkomitmen bahwa itulah yang akan kita lakukan sekarang. Iya Bu, itu yang menjadi perjuangan saya saat ini, karena saya bertujuan untuk mengembangkan minat belajar siswa dengan perkembangan zaman yang ada, dengan kondisi lingkungan dan kodrat zaman yang saat ini terjadi. Iya, sangat, iya sih, susah juga ya kalau kita
mengikuti zamannya kita dulu sekolah dengan cara belajarnya anak-anak sekarang. Jadi saya anggap itu sudah bagus. Tapi baik Bu, karena kita sudah ada di bagian akhir, saya mau tanyakan sesuatu hal. Apa yang sudah kita dapatkan dari hasil pembicaraan tak ini? Baik Bu, dari hasil pembicaraan hari ini saya agak sedikit memiliki keterbukaan berpikir bagaimana ke depannya pada saat saya berada dalam kelas berhadapan dengan siswa dalam kelas, bagaimana cara saya untuk berinteraksi dengan mereka. Dan ini diskusi-diskusi seperti inilah yang saya inginkan, karena di sini kita saling terbuka dan saling bertukar pikiran bagaimana ke depannya dalam proses pembelajaran. Baik, jadi untuk ide yang terakhir ini akan kita implementasikan. Kapan itu? Kita implementasikan. Untuk implementasinya, karena ini sudah masuk dalam proses pembelajaran tahun ajaran baru, jadi sudah mulai sedikit saya lakukan untuk melakukan perubahan proses pembelajaran yang sebelumnya, tapi masih tahap evaluasi. Wah, hebat. Saya sudah tidak sabar ingin mendengar hasilnya, Ibu. Jadi, betul-betul kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, mulai dari mengikuti kodrat zamannya, kodrat alamnya, sehingga semua tercover dalam pembelajaran, ya Bu. Iya, Bu. Itu menginspirasi saya juga. Sebagai rekan sejawat, saya juga sangat terinspirasi bahwa memberikan pelajaran itu kita harus berinovasi. Ya, ya baik Ibu, waktunya sudah pas. Jadi kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya Ibu, karena harapan saya kita tetap saling sharing bagaimana keadaan siswa tak di sana, dan saya juga akan mencoba mengimplementasikan apa yang menjadi ide tadi ke siswa saya di sini. Siapa tahu dengan adanya perubahan model dan metode yang baru, anak-anak jadi lebih tertarik untuk belajar. Iya Bu. Mau belajar. Saya juga sangat berterima kasih karena Ibu sudah terbuka ke saya. Saya juga berpikir bahwa ya ide yang bagus juga itu ketika kita menyinggungkan pembelajaran dengan teknik IT ya. Iya Bu. Ibu terima kasih untuk waktunya hari ini. Nanti kita bicara ulang ya. Iya. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya Bu buat saya untuk sharing-sharing seperti ini. Ini sangat bermanfaat buat saya. Ya, terima kasih sama-sama. Mari Bu, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.